Halo, hari ini kita akan bongkar tuntas buku panduan untuk jadi manajer pendapatan hotel yang jago. Kita akan lihat apa aja sih keahlian-keahlian dasar yang wajib banget Anda kuasai. Pernah nggak sih Anda kepikiran kenapa harga tiket pesawat atau kamar hotel bisa beda-beda banget padahal fasilitasnya sama? Nah, pertanyaan inilah yang jadi jantung dari manajemen pendapatan. Jawabannya sebenarnya cukup simpel tapi krusial banget. Ini semua karena kita menjual inventaris yang mudah rusak. Maksudnya gini, kamar hotel yang kosong malam ini, ya udah pendapatannya hilang selamanya. Nggak bisa dijual lagi buat malam yang sama. Sama persis kayak kursi pesawat yang kosong. Oke, ini dia agenda kita. Kita bakal mulai dari tujuannya dulu. Terus kita bedah apa aja alat yang dibutuhin, asah pola pikirnya, pelajari jurus-jurusnya, dan terakhir kita uji semuanya lewat studi kasus. Siap? Oke, bagian pertama. Kita harus samakan persepsi dulu soal apa sih tujuan utama dari semua ini? Kalau menurut buku, definisinya ya ini, seni menjual kamar yang tepat ke pelanggan yang tepat di waktu yang tepat dengan harga yang tepat. Tapi rahasia buat menangnya itu lebih dari sekedar jualan kamar loh. Nah, ini dia poin yang paling penting. Tujuan akhirnya itu memaksimalkan laba, bukan cuma ngejar tingkat hunian. Hotel penuh 100% itu nggak ada artinya kalau ternyata kita malah rugi atau untungnya tipis banget. Ingat, laba di atas segalanya. Lanjut, gimana cara kita tahu kalau kita sukses? Tentu kita butuh alat ukur. Yuk, kita kenalan sama metrik-metrik inti yang jadi toolkit wajib Anda. Biar gampang hitungnya, kita pakai contoh aja ya. Kenalan nih sama Seaside Inn, hotel fiktif kita. Anggap aja ini tempat kerja baru Anda. Metrik pertama yang paling umum didengar, tingkat hunian atau occupancy rate. Sederhananya, ini cuma ngasih tahu seberapa penuh hotel Anda. Kalau buat Seaside Inn, perhitungannya gampang banget. Dari 100 kamar, laku 80. Berarti tingkat huniannya 80%. Oke, selanjutnya. Dari 80 kamar yang laku tadi, rata-rata tamu bayar berapa sih per malamnya? Nah, itu yang kita sebut ADR atau tarif harian rata-rata. Untuk kasus Seaside Inn, total pendapatan $12.000 dibagi 80 kamar, kita dapat ADR sebesar $150. Sekarang, kita masuk ke metrik jagoannya, RevPR. Kenapa jagoan? Karena metrik ini menggabungkan dua info tadi, seberapa penuh hotelnya dan berapa harga rata-ratanya, jadi satu angka yang super kuat. RevPAR Seaside Inn adalah $120. Angka ini ngasih kita gambaran performa hotel yang jauh lebih lengkap daripada cuma lihat tingkat hunian atau ADR doang. Biar lebih jelas kenapa RevPAR ini jadi rajanya, coba lihat perbandingan ini. Hotel A harganya mahal tapi sepi. Hotel B harganya setengahnya tapi hampir penuh. Hasilnya, RevPAR Hotel B jauh lebih tinggi. Artinya, Hotel B jauh lebih sehat secara finansial. Paham kan sekarang? Oke, toolkitnya udah siap. Sekarang saatnya kita asah bagian terpenting, pola pikir strategis untuk bisa membaca permintaan pasar. Langkah pertama adalah sadar kalau tamu itu beda-beda. Kita harus bisa mengelompokkan mereka. Ada wisatawan yang sensitif harga dan pesan jauh-jauh hari. Ada tamu korporat yang gak terlalu peduli harga, tapi pesannya mendadak. Beda segmen, beda strategi. Selanjutnya, kita harus bisa jadi peramal permintaan. Caranya, mulai dengan lihat data masa lalu, cek kamar yang udah dipesan sekarang, analisis tren yang lagi terjadi, baru deh kita bisa bikin prediksi yang kuat buat nentuin strategi ke depan. Sip, pola pikir udah kebentuk. Sekarang kita masuk ke jurus-jurus atau taktik yang bisa langsung Anda pakai buat memaksimalkan pendapatan. Bayangin deh skenario klasik ini. Malam tahun baru udah pasti penuh hotel Anda sold out. Tapi malam sebelumnya, tanggal 30 Desember, malah kosong melompong. Gimana dong? Nah, ini dia jurusnya. Terapkan aturan menginap minimum 2 malam. Jadi, siapapun yang mau nginap di malam tahun baru, wajib pesen kamar dari tanggal 30 juga. Dengan gitu, malam yang sepi jadi ikut terisi. Cerdas kan? Ada lagi nih taktik yang lebih advance, yaitu overbooking. Kedengarannya agak berisiko ya, jual kamar lebih dari yang ada. Tapi, kalau dilakukan dengan analisis data yang kuat, kita bisa mengantisipasi tamu yang batal atau nggak jadi datang. Tujuannya, biar hunian tetap 100% dan pendapatan kita jadi maksimal. Anda sudah tahu tujuannya, punya alatnya, paham pola pikirnya, dan tahu beberapa jurusnya. Sekarang, giliran Anda yang pegang kendali. Waktunya, ambil keputusan.
Oke, ini dia situasinya di Seaside Inn. Hari Sabtu ada konser besar di kota. Hotel Anda udah terisi 80% dan barusan dapat kabar hotel pesaing utama Anda udah sold out. Sisa 20 kamar ada di tangan Anda. Dengan situasi kayak gitu, hotel pesaing udah penuh. Apa langkah pertama yang Anda ambil soal harga? Tentu saja Anda naikin harganya. Permintaan tinggi dan saingan udah nggak ada, ini kesempatan emas. Oke, harga Sabtu udah naik. Sekarang kita pikir lebih jauh. Gimana caranya kita bisa manfaatin permintaan tinggi di hari Sabtu ini buat ngisi kamar di hari Minggu yang mungkin bakal lebih sepi? Mungkin bisa pakai jurus menginap minimum 2 malam yang tadi kita bahas. Selamat, Anda berhasil mengelola situasi dan memaksimalkan laba untuk akhir pekan ini. Tapi, pekerjaan seorang manajer pendapatan itu nggak pernah selesai. Pertanyaan besarnya adalah, setelah Anda menguasai harga dan hunian, variabel besar apa lagi selanjutnya yang perlu ditaklukkan? Saluran distribusi? Pemasaran digital? Nah, itu dia tantangan Anda selanjutnya.